Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video ini saya ingin membahas tentang dua pemain keturunan Indonesia, yakni Elkan Bagot dan juga Jack Brown, yang telah memberikan kontribusinya dalam pertandingan uji coba terakhir Timnas U19 lawan Timnas U19 Masedonia Utara. Jadi di pertandingan tersebut kita sudah bisa melihat secara mendetail bagaimana performa kedua pemain tersebut yang memang kita tunggu-tunggu ya. Sebelumnya Jack Brown tampil di pertandingan lawan Bosnia Herzegovina U19 tapi juga tidak tampil full. Penampilannya juga saya kira tidak meyakinkan, di mana ia banyak melakukan salah passing, sulit kontrol bola, sulit mencari ruang yang bebas untuk menerima umpan, dan sulit mendapatkan umpan yang terukur, terarah atau juga akurat. Tapi sekarang kita lihat di game terakhir Jack Brown, ia menunjukkan performa terbaiknya. Padahal ia tampil sebagai pemain pengganti, masuk secara tiba-tiba untuk menggantikan Brave Fatari yang memang tidak bisa melanjutkan permainan. Tentu ini adalah sebuah permulaan yang positif dan juga memberikan harapan bagi kita bahwa pemain keturunan yang dipilih oleh Coach Sintayong ini bisa tune in dan memberikan kontribusi. Jadi tune in berarti bisa menjalin kerjasama yang baik. Kontribusi tentu kita perlu melihat dalam dua aspek, yakni bagi striker, yaitu apakah ia bisa mencetak gol atau tidak, atau juga memberikan assist. Dan saya kira Jack Brown melakukan dua hal tersebut. Beberapa kali ia bisa melepaskan umpan ke sektor sayap, dan ia juga bisa mencari posisi yang free untuk mencetak gol. Kemudian Elkan Bagot sebagai pemain yang tampil di center back, apa yang ingin kita lihat dari penampilan Elkan Bagot, yakni bagaimana ia bisa memberikan ketenangan di lini pertahanan pada saat memang mayoritas para pemain dari Timnas U19 ini juga fokus pada serangan. Kenapa saya katakan mayoritas? Karena coba teman-teman perhatikan, dua fullback Arhan dan juga Bagas aktif menyerang. Dari tengah kita tahu ada Witan, ada Irfan ya yang dimainkan di game ini. Sebelumnya kita tahu adalah Supriyadi atau juga Zakiri yang bisa bermain di posisi tersebut juga akan aktif menyerang. Di tengah antara David atau juga Brilian dan kali ini adalah Kanu juga salah satunya akan aktif mendukung serangan. Di depan sudah ada dua striker. Jadi yang kita perlukan adalah pemain yang kokoh dan juga pemain yang memiliki ketenangan untuk bisa mengorganisir lini pertahanan, terutama pada saat menerima pressure dari tim lawan. Dan sekarang saya ingin berbicara lebih spesifik tentang kontribusi dari dua pemain keturunan ini dalam pertandingan lawan Masedonia Utara U19. Apa yang dikontribusikan oleh Elkan Bagot merupakan sesuatu yang memang kita tunggu-tunggu dan sepertinya merupakan kepingan terakhir dalam line of defense yang memang diperlukan oleh Coach Sintayong. Pertama, postur tubuhnya ini tinggi, ya. Oke, tinggi ini juga bukan berarti ia akan selalu memenangi duel di udara. Tapi bagaimana caranya ia melakukan positioning untuk bisa berduel di udara. Jadi saya kira beberapa kali positioning Elkan Bagot ini cukup baik. Ia lebih sering berada di depan pemain tim lawan, di sampingnya, dan sesekali saja di belakang. Terus bagaimana timing? Timingnya kalau saya perhatikan, ia lebih cepat ya untuk bisa melakukan lompatan agar bisa menghalau bola tersebut. Ya mungkin ada 1-2 kali ia melakukan pelanggaran, tapi fine, itu wajar karena ia coba untuk memenangi duel di udara. Kemudian apalagi intercept juga sangat penting. Saya melihat bahwa beberapa kali ini Elkan Bagot bisa melakukan intercept saat pemain dari tim lawan coba menyerang dari tengah. Kalau dari salah satu sektor flank kan kita tahu di sana sudah ada pemain lain yang mengcover, apakah dari tengah seperti David Maulana atau juga dari wing seperti Irfan Jauhari dan juga Witan atau juga salah satu fullback. Tapi dari tengah beberapa kali ini dia bisa melakukan intercept. Dan ketiga apalagi yaitu block shot. Block shot juga sangat penting teman-teman. Bagaimana nih blocking bisa dilakukan saat pemain dari tim lawan coba melepaskan tendangan jarak jauh atau juga tendangan dari tepi kotak penalti, dan itu berhasil 2 kali atau 3 kali mungkin ya dilakukan oleh Elkan Bagot. Tapi yang saya melihat memang yang krusial itu 1 kali saat ia bisa melakukan blok dari usaha pemain Timnas U19 Masedonia Utara yang coba mencetak gol dari tepi kotak penalti jika saya tidak salah.
Sekarang saya ingin membahas tentang Jack Brown. Pemain yang bekerja keras sejak dari tahap seleksi. Kita ketahui bahwa ia gagal untuk bisa lolos seleksi tersebut, tapi kemudian ia comeback dan ia berhasil lolos seleksi tersebut. Kita perlu perhatikan bahwa dari kegagalan lolos dari seleksi tersebut, Jack Brown tidak menyerah. Berarti apa? Pemain ini sebetulnya memiliki mental yang kuat untuk fight back, pantang menyerah, dan itu yang kita perlukan untuk U19. Tentu kita tahu bahwa pemain-pemain lain juga memiliki sifat atau karakter yang sama, pantang menyerah, tidak ingin kalah dengan begitu mudah. Sama halnya juga dengan Jack Brown yang ia tunjukkan pada saat ia gagal lolos seleksi. Ia ikut seleksi lagi dan akhirnya ia dipilih untuk menjadi salah satu pemain yang ikut ke Kroasia untuk pemusatan latihan dan juga menjalani serangkaian pertandingan uji coba. Ia turun di game pertama lawan Bosnia Herzegovina, memang ia tidak berkembang sama sekali, akhirnya ia ditarik keluar. Saya membaca dan juga perhatikan begitu banyak komentar dari para teman-teman netizen yang mayoritas adalah ingin ia diberikan kesempatan lebih banyak lagi. Ya, saya kira itu tentu keputusannya berada di pelatih Coach Sintayong, karena memang kita tahu selama ini ia sepertinya juga sudah cukup puas dengan dua pemain yang diturunkan di depan, antara Sadam Ghaffar, Irfan Jauhari atau juga Braiv Hattari. Jadi saya kira ia tidak ingin mengganggu perkembangan yang telah terjadi di lini depan Timnas U19, kecuali memang ada perubahan yang perlu dilakukan untuk mencari variasi. Dan ternyata di game lawan Macedonia Utara U19 ini, kan kita tahu bahwa Braiv tidak bisa melanjutkan permainan dan Jack Brown yang dipilih untuk turun sebagai striker. Padahal kan kita tahu bisa saja nih Irfan yang digeser ke depan, kemudian mainkanlah pemain lain di sektor wing. Tapi Coach Sintayong memberikan kesempatan lagi, second chance kepada Jack Brown untuk turun. Dan Jack Brown tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua ini, karena ia bekerja keras dari awal. Ia coba beberapa kali untuk menyatu secara kerjasama. Memang tidak langsung menyatu. Beberapa kali ada salah passing, sulit kontrol bola, sulit mencari ruang yang bebas untuk menerima umpan. Tapi pada akhirnya pemain ini bisa mencetak gol melalui sebuah kemelut yang tercipta di kotak penalti pertahanan Macedonia Utara U19, dan ia berhasil mencetak gol perdananya bagi Timnas U19. Kemudian apa yang terjadi? Ia tidak puas, terus mencoba untuk mencetak gol kedua, terus bekerja keras dan mendapatkan umpan yang akurat. Ini dia, servis juga perlu diberikan kepada para pemain siapapun yang tampil di lini serang U19, karena dengan servis yang baik, akurat, baru bisa tercipta peluang yang persentase atau potensi terjadinya gol ini akan lebih besar lagi. Dan betul, akhirnya Jack Brown mendapatkan umpan yang akurat dari Bagas Kava dan ia bisa mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Yang kita pelajari dan cermati dari kedua pemain ini yakni karakter pantang menyerah mereka. Memang Elkan Bagot bisa memenangi duel-duel di udara, bisa intercept, bisa block shot, tapi kita lihat ia tidak selalu berada dalam posisi yang menguntungkan. Tapi ia berupaya agar ia bisa terus memenangi duel-duel tersebut, melakukan intercept dan block shot tersebut. Jack Brown juga sama, ia tidak berkembang di first game, tapi pada saat dikasih kesempatan secara dadakan di second game, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua tersebut. Ia tampil all out, ia terus berupaya untuk bisa menyatu dengan para pemain Timnas U19 lainnya yang juga memang memiliki karakter pantang menyerah seperti kedua pemain keturunan ini. Dan juga kita lihat bagaimana dua pemain ini masih coba memahami konsep permainan dari Coach Sintayong. Jadi saya kira dua pemain ini memang secara individu adalah pemain-pemain yang bisa diandalkan, tapi secara tim nih saya kira masih membutuhkan waktu. Nanti kita lihat Elkan Bagot lawan tim yang lebih kuat lagi. Kita lihat nanti Jack Brown lawan tim yang lebih kuat lagi. Tapi saya kira akan bisa mereka atasi jika mereka sudah memahami style of play dari rekan-rekan yang lain dan juga secara tim. Nah ini kan yang berbeda, karena selama ini kan mereka bermain di Inggris. Sekarang mereka bermain di timnas, main di klub dan main di tim nasional kan berbeda, konsep permainannya, pelatihnya aja berbeda. Ya, jadi saya kira kita perlu juga nanti menjaga bagaimana perkembangan kedua pemain ini bisa optimal. Dan kita ini berarti saya dan kalian semua. Kita juga jangan overexpose mereka di media sosial. Biarlah mereka berkembang. Ya, biarlah mereka menjadi pemain-pemain yang bisa berkontribusi bagi Timnas U19 dan nantinya kita harapkan untuk tim nasional senior. Ini baru permulaan bagi mereka.
Biarkanlah mereka berkarir dan berkembang di Inggris dan juga menjadi pemain-pemain andalan di klubnya masing-masing nanti. Seperti kan kita tahu Egy sudah bermain di luar, Witan saya kira bermain di luar juga kan. Nah, biarlah mereka berkembang ini di luar dan mereka membawa ilmu-ilmu mereka untuk ditransferkan ke pemain-pemain lokal kita lainnya yang berada di Timnas U19. Jadi Timnas U19 kita ini menjadi tim yang balance, teman-teman. Dengan mengandalkan teknik, mengandalkan fisik, mengandalkan power, dan mengandalkan kecerdasan. Jika semua faktor ini sudah menyatu, baru kita bisa membentuk sebuah timnas yang kuat. Dan itu yang coba dilakukan atau dikonsepkan oleh Coach Shin Tae-yong. Jadi kita perlu bersabar. Sebaiknya kita jangan overexpose mereka juga di media sosial. Memang mereka perlu diberikan apresiasi. Kita perlu bangga. Ya, sekali dua kali cukuplah. Saya membuat konten ini karena begitu banyak request dari teman-teman yang meminta saya secara spesifik mengulas dua pemain keturunan ini. Bagi saya, mereka fine-fine saja, permulaan yang baik, tapi yang kita butuhkan adalah konsistensi dan mari kita jaga mereka berdua. Saya kira Coach Shin Tae-yong juga akan melakukan hal yang sama, mengamati perkembangan mereka dan perlahan-lahan nanti membuat mereka sebagai pemain yang inti. Bagot and Jack Brown seems like the puzzle that we are looking for. Sepertinya mereka lah kepingan terakhir yang memang kita cari agar Timnas U19 kita ini menjadi tim yang kuat. Level Asia dulu kita tembus, kemudian baru level dunia. Tidak ada yang mustahil dalam sepak bola, seperti tidak ada yang mustahil dalam hidup kita jika kita berpikir positif. Agar Timnas U19 kita ini juga bisa berkembang menjadi tim yang solid. Mereka juga mengandalkan power of positivity, artinya mereka fokus pada permainan mereka, mereka tidak fokus pada hal-hal lain di luar pertandingan sepak bola. Itu yang perlu kita cermati juga dari konsep pelatihan Coach Shin Tae-yong, di mana ia juga melarang para pemain untuk terlalu banyak ya mengakses sosial media. Itu sangat bagus. No hate, only football, salam sepak bola.